Viral sebuah video di media sosial dugaan adanya pemaksaan penggunaan jilbab atau kerudung di sebuah sekolah menengah kejuruan SMK Negeri 2 Kota Padang, Sumbar. Meski Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim angkat bicara soal polemik kewajiban memakai jilbab bagi siswi di SMK Negeri 2 Padang, Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Oktariani dari kelas Indralaya dengan NIM 06081282025045. Pada video kali ini saya akan membahas dan memberikan komentar saya mengenai kasus yang sempat viral pada awal tahun 2021 lalu, yakni masalah kasus siswi non-muslim SMK Negeri 2 Padang yang dipaksa berjilbab. Untuk itu, simak videonya sampai selesai ya. Terus kalau solusinya, menurut Bapak, kalau dia nggak ada siap, apa tindakan sekolah? Karena kita berada di bawah dinas pendidikan, Ya, dinas pendidikan provinsi, Ya. maka dalam hal ini sudah siap. Video itu direkam oleh orang tua siswa SMK Negeri 2 Kota Padang yang menunjukkan keberatannya kepada pihak sekolah yang diduga memaksakan aturan pengenaan jilbab di lingkungan sekolah. Video ini beredar di media sosial sejak beberapa hari lalu. Dalam video ini orang tua murid merasa terganggu oleh aturan kewajiban para siswa mengenakan jilbab. Sebuah video argumen antara orang tua, siswi non-muslim, dan pihak sekolah tentang penggunaan kerudung atau jilbab menjadi viral di media sosial. Ya, lalu bagaimana sebenarnya kronologi kejadian? Sudah bergabung bersama kami Kepala SMK Negeri 2 Padang, Rusmadi. Assalamualaikum Pak Rusmadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau boleh dijelaskan sebenarnya asal mula bisa terjadi argumen antara orang tua siswi dengan pihak sekolah ini bagaimana? Terima kasih Bu. Berawal dari awal kita melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah kita, yang mana dalam melaksanakan kegiatan kita di sekolah, kita melihat siswa itu yang tidak seragam pakaiannya. Kemudian Bapak Ibu Majelis Gurunya ini mempertanyakan kepada saya adanya siswa yang tidak seragam pakaiannya. Kemudian saya selaku kepala sekolah menjawab pada waktu itu, kalau siswanya itu mau seragam pakaiannya tidak apa-apa, tapi kalau dia tidak mau jangan dipaksakan. Ya, jangan dipaksakan anak itu untuk ikut dengan seragam sekolah kita di SMK Negeri 2 Padang. Kemudian waktu berjalan, kita tidak tahu BK itu melaksanakan pemanggilan terhadap anak kita Jenny tersebut. Dalam pemanggilan itu ada dialog antara guru BK dan Jenny. Kemudian pada intinya Jenny tetap dengan komitmennya, kalau saya tidak mau, bagaimana Bu? Nah, itu di dalam dialog antara. Kemudian guru BK memanggil 3 orang kakak kelasnya yang juga beragama non-muslim. Kemudian dihadapkan kepada Jenny. Kemudian kakak kelasnya berbicara dengan Jenny. Kami berpakaian seragam di sekolah ini sama dengan yang lain, nyaman. Nah, bagaimana Jenny di sana? Tetap Jenny berkata bahwa kalau saya tidak mau, bagaimana? Ya. Kemudian setelah ini terjadi, maka keesokan harinya Jenny juga datang ke ruang BK. Kemudian ada dialog dengan ketua jurusannya, Ibu Rifda Hafiz. Kemudian dari dialog itu, kalau begitu orang tua saya saja yang datang ke sekolah. Besoknya datanglah orang tuanya ke sekolah, ke ruang BK. Dari ruang BK dibawa ke ruang ketua jurusan ke ruang wakil kepala sekolah. Di ruang wakil kepala sekolah, itulah adanya dialog antara orang tua anak kita Jenny dengan wakil kepala sekolah, Pak Zakri SPD, selaku wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, didampingi oleh guru BK Okta Wilda. Dan hasil dialog itu timbullah pembuatan surat pernyataan Pak Rusmadi. oleh siswa. Ya Pak. Pak Rusmadi, kita langsung ke intinya saja. Ini memang aturan sekolah yang semua siswi wajib mengenakan kerudung, termasuk non-muslim, atau pilihan kepada siswi, Pak? Kalau yang mau pakai kerudung silakan, yang enggak juga boleh. Ya, oke Pak.
di dalam tertib yang ada di sekolah kami, pada hari Jumat, siswa memakai baju muslim. Ini mungkin kesilapan kami. Seharusnya kita bunyikan adalah hari Jumat itu memakai baju muslim bagi yang muslim dan non muslim menyesuaikan. Atas kealpaan kami ini, kami sebagai kepala SMKN 2 Padang ini akan membuat perubahan terhadap tata tertib yang ada di sekolah kami ini. Iya, artinya jelas ada kesalahpahaman dalam mengkomunikasikan aturan itu, Pak? Yang tertera di tata tertib seperti itu. Ya, kawan-kawan menjalankan aturan tata tertib yang ada di sekolah kita. Kita tidak ada maksudnya untuk memaksa anak yang non-muslim untuk memakai jilbab. Kita hanya mengimbau untuk adanya keseragaman berpakaian di SMK Negeri 2 Padang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan kejadian di SMKN 2 Padang, Sumatera Barat, saya tekankan bahwa dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku, yaitu Pasal 55 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya, di bawah bimbingan orang tua atau wali. Dan Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Dan Pasal 3 Ayat 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014 tentang pakaian seragam sekolah bagi peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah, bahwa pakaian seragam khas sekolah diatur oleh masing-masing sekolah dengan tetap memperhatikan hak setiap warga negara untuk menjalankan keyakinan agamanya masing-masing. Maka sekolah tidak boleh sama sekali membuat peraturan atau himbauan kepada peserta didik untuk menggunakan model pakaian kekhususan agama tertentu sebagai pakaian seragam sekolah, apalagi jika tidak sesuai dengan agama atau kepercayaan peserta didik. Hal tersebut merupakan bentuk intoleransi atas keberagamaan, sehingga bukan saja melanggar peraturan undang-undang, melainkan juga nilai-nilai Pancasila dan kebinekaan. Untuk itu pemerintah tidak akan mentolerir guru dan kepala sekolah yang melakukan pelanggaran dalam bentuk intoleransi tersebut. Sejak menerima laporan mengenai SMKN 2 Padang, Kemdikbud telah berkoordinasi dengan Pemda untuk segera mengambil tindakan tegas. Saya mengapresiasi gerak cepat Pemda terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Selanjutnya saya meminta agar pemerintah daerah sesuai dengan mekanisme yang berlaku, segera memberikan sanksi yang tegas atas pelanggaran disiplin bagi seluruh pihak yang terbukti terlibat, termasuk kemungkinan menerapkan pembebasan jabatan. Terkait persoalan kewajiban penggunaan jilbab bagi siswi SMK Negeri 2 Padang termasuk non-muslim menuai banyak kecaman karena dianggap merupakan tindakan intoleransi. Kasus tersebut viral setelah ayah siswi bernama Jenny Cahyani Hia mengunggah video percakapannya dengan pihak sekolah lewat siaran langsung di akun Facebook bernama Elianu Hia pada Kamis 21 Januari 2021 lalu. Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Padang meminta maaf dan mengatakan bahwa aturan kewajiban berjilbab telah berlangsung selama belasan tahun. Terkait hal itu, saya turut menyayangkan peraturan semacam itu. Kebijakan tersebut merupakan bentuk intoleransi atas keberagaman, bahkan melanggar nilai-nilai Pancasila dan kebinekaan, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Nadiem Makarim sebelumnya. Berdasarkan nilai-nilai Pancasila pada sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama ini mengartikan bahwa warga negara Indonesia mempercayai dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa dan disesuaikan dengan agama serta kepercayaan masing-masing orang. Itu artinya semua orang memiliki hak yang sama dalam memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing,
serta anjuran untuk saling toleransi dalam beragama. Dan mengikuti semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bermakna bahwa walaupun Indonesia terdiri atas berbagai macam suku, ras, budaya, bahasa, agama, dan sebagainya, namun keseluruhannya kita tetap satu kesatuan yang sebangsa dan setanah air. Menanggapi keberagaman tersebut, alangkah baiknya kita menghargai setiap perbedaan agar terciptanya persatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian, saya setuju atas langkah tindakan yang diambil oleh Pak Nadiem. Karena untuk kasus semacam ini sudah seharusnya diambil gerak cepat dan tindakan tegas. Karena kebijakan tersebut tidak hanya melanggar undang-undang, melainkan juga nilai-nilai Pancasila dan kebinekaan. Harapan saya semoga ke depannya pemerintah dapat terus aktif dalam mengevaluasi lagi sistem dan peraturan tata tertib yang diberlakukan oleh tiap-tiap sekolah untuk mencegah terjadinya pelanggaran kasus serupa. Sekian komentar dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.